Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik selalu. Kembali lagi adik-adik, kita bertemu di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang materi aritmatika sosial. Di materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang cara menghitung bunga tabungan ya. Tentu saja materi ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, tidak berlama-lama langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar bisa terus berkembang. Oke adik-adik, kita mulai pembahasannya dan selamat untuk mengikuti dan mohon untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dance. Oke adik-adik, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mencari bunga tabungan. Sebelum kita ke contoh soalnya, kita pahami dulu nih pengertian bunga dan suku bunga itu apa. Nah di sini saya sudah menyediakan atau sudah membuat pengertian atau ilustrasi tentang bunga. Nah kita bahas bareng-bareng adik-adik ya. Apa itu bunga? Nih awas nih, kita perhatikan apa itu bunga. Kita tentu pernah mendengar istilah bunga ya. Nah, dalam iklan-iklan di bank. Namun, tahukah kalian apa itu bunga di dalam istilah perbankan? Nah, ini garis bawahi ya. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Nah, itu adalah pengertian dari bunga. Kita ulangi, bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Nah, itu adalah pengertian dari bunga. Nah, kemudian kita perhatikan nih adik-adik ya, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ketika Ani menabung di bank A, misalnya sebesar 1 juta rupiah. Misalkan nabungnya 1 juta. Nah, uang Ani akan menjadi simpanan yang ditaruh di bank. Nah, setelah jangka waktu tertentu, seakan-akan bank berterima kasih kepada Ani yang telah meminjamkan uang kepada bank. Dan bank akan menambahkan jumlah tabungan Ani ya. Kemudian, uang tambahan itulah yang dimaksud dengan bunga. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Besarnya bunga yang kita dapatkan bergantung pada besarnya bunga yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Nah, jadi yang namanya bunga itu adalah jasa simpanan atau jasa pinjaman. Biasanya uang kita akan bertambah kalau misalkan kita simpan di bank sesuai dengan suku bunga yang telah ditentukan. Oke, kita kenali nih adik-adik ya, macam-macam dari jenis bunga itu apa saja. Yang pertama nih, ada yang disebut dengan bunga tunggal nih adik-adik. Ada yang disebut dengan bunga tunggal. Di bank itu ada 2 macam, berarti nanti ada satu lagi. Bunga tunggal kita pahami. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Nah, itu disebutnya bunga tunggal. Jadi bunga diberikan, tapi bunganya tidak berbunga lagi. Nah, beda dengan jenis bunga yang kedua. Nih, bunga majemuk disebutnya. Ya, bunga majemuk adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan saja, tetapi bunganya juga berbunga lagi. Nah, itu disebutnya bunga majemuk. Jadi bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk, kalau bunga tunggal bunganya tidak berbunga lagi. Kalau yang disebut bunga majemuk berarti bunganya itu ditambahi dengan bunga lagi. Nah, jenis bunga tabungan yang akan kita bahas nih adik-adik di sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bunga tunggal saja ya. Tidak membahas dulu tentang bunga majemuk, hanya bunga tunggal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita kenali apa itu suku bunga.
Nah, di sini suku bunga adalah persentase besarnya bunga. Di dalam matematika, suku bunga dirumuskan dengan, nah ini rumusnya untuk mencari suku bunga ya. Pasti adik-adik juga nanti bakal ketemu dengan penghitungan seperti ini kalau sudah bergelut di kehidupan sehari-hari. Nah, itu suku bunganya. Berarti ditentukan suku bunga itu besarnya bunga dibagi pinjaman awal dikali dengan 100%. Itu untuk mencari suku bunga. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bunga tunggal ya adik-adik. Nah, ini rumus untuk mencari bunga tunggalnya nih. Rumusnya adalah B sama dengan M dikali T dikali P. Nah, keterangannya bagaimana? Keterangannya adalah, nih perhatikan, B disebutnya itu bunga tabungan, sedangkan M disebutnya modal atau besar tabungan, yang T disebutnya lama menabung, berapa bulan atau berapa tahun, kemudian yang P disebutnya persentase bunga. Itu ya untuk rumusnya. Oke, kita terapkan rumus bunga tunggal ini ke soal-soal yang sudah saya sediakan. Oke, adik-adik, di sini ada sebuah soal nih. Yang pertama, Agus menyimpan atau menabung sebesar 1 juta rupiah di bank dengan sistem bunga tunggal ya, dan suku bunganya 5% per tahun. Pertanyaannya, tentukan besarnya tabungan Agus pada akhir tahun ketiga. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita ketahui dulu ya adik-adik. Di sini besar tabungan Agus adalah 1 juta besar tabungannya. Kemudian lama menabungnya selama 3 tahun. Karena di sini ya, akhir tahun ketiga berarti lama menabungnya selama 3 tahun. Kemudian persentase bunganya sebesar 5%. Nih dari sini 5%. Maka yang ditanyakan adalah bunga tabungannya berapa rupiah. Oke. Kita masukkan dengan rumus yang tadi, rumus bunga tunggal. Rumusnya adalah B sama dengan M dikali T dikali dengan P ya. Hasilnya yang M ini adalah modal atau besar tabungan, kemudian yang T adalah lama menabung, yang P ini disebutnya persentase bunga. Kita masukkan besar tabungannya adalah 1 juta, yang ini lama menabungnya 3 tahun dan persentase bunganya adalah 5%. Kita kerjakan 1 juta dikali 3 dikali 5/100. 5% ya, artinya 5/100. Kemudian caranya bagaimana? Kita hilangkan nolnya 2 nih adik-adik. Nol ininya hilangkan 2, yang ini kita hilangkan 2. Berarti hasilnya tinggal 30.000. Dari mana itu? Dari sini ya. Kalikan, ini 10.000, ininya 3. Kalikan 10.000 dikali 3, kita kalikan hasilnya 30.000 dikali dengan 5. Dari sini 5-nya. Dikali 5 ya. Maka hasilnya adalah 150.000 rupiah. Nah, 150.000 rupiah ini adalah besar bunga selama 3 tahun ya. Jadi selama 3 tahun kalau uang kita simpan di bank selama sebesar 1 juta dengan suku bunga 5% per tahunnya, maka uangnya atau suku bunga besar bunganya adalah 150.000 rupiah. Maka besar tabungan Agus pada akhir tahun ketiga adalah 1 juta simpanan awalnya ditambah dengan besar bunga selama 3 tahun yaitu 150.000. Nah, berarti uang Agus yang ada di bank selama 3 tahun itu sebesar 1.150.000 rupiah. Nah, berarti setelah 5 tahun uang Agus bertambah 150.000 ya, menjadi 1.150.000 rupiah. Oke, itu untuk penyelesaian soal yang pertama adik-adik ya. Kita lanjut ke soal yang kedua biar lebih paham dengan konteks yang berbeda lagi. Oke adik-adik, kita lanjut di soal yang kedua. Ini ada sebuah soal adik-adik.
Seorang pedagang meminjam uang sebesar Rp1.500.000. Nah, jadi ini kita bahasnya tentang pinjaman ya, bukan simpanan atau bukan tabungan. Nah, meminjamnya sebesar Rp1.500.000 dengan bunga sebesar 15% setahun selama 10 bulan. Nah, jadi pinjamnya atau nyicilnya itu selama 10 bulan. Pertanyaannya, tentukanlah cicilan pedagang tersebut setiap bulannya berapa. Nah, jadi kita belajar untuk mencari cicilan tiap bulan ya. Kita ketahui dulu nih adik-adik. Yang pertama, besar pinjamannya dulu. Nih, pedagang ini meminjam uangnya itu sebesar Rp1.500.000. Nah, sedangkan bunganya itu 15% 1 tahun. Maka kita cari ya dengan rumus bunga tunggal yang tadi, B sama dengan M dikali T dikali P. M itu adalah besar pinjaman karena di sini meminjam, kemudian T adalah lamanya, kemudian P adalah persentasenya. Maka didapatkan besar pinjamannya itu adalah 1.500.000 dikali lama meminjamnya, karena ini pinjamannya itu 10 bulan, berarti kita hitungnya 1 tahun ya. Dihitungnya 1 tahun karena bunganya bunga setahun. Berarti 1.500.000 dikali 1 tahun dikali 15% dari persentasi bunganya. Maka hasilnya adalah 1.500.000 dikali 1 dikali 15/100 dari 15% ya. Nah, kemudian bagaimana supaya lebih simpel? Nolnya kita hilangkan 2 dari sini, ininya juga dihilangkan 2. Begitu ya. Kemudian berarti ini tinggal 1.500.000 adik-adik ya. Tinggal 1.500.000 dikali 1, ini tinggal 15 saja. 15.000 dikali 1 dikali 15 itu hasilnya adalah Rp225.000. Nah, jadi besar bunganya itu Rp225.000. Ini adalah besar bunga selama 12 bulan nih adik-adik ya. Karena dikalinya atau lama menabungnya atau lama meminjamnya itu selama 1 tahun dihitungnya. Jadi bunga 1 tahunnya itu atau bunga 12 bulannya adalah Rp225.000. Karena pedagang ini harus nyicil tiap bulan ya, karena harus nyicil tiap bulan berarti kita cari bunga 1 bulannya ya. Bunga 1 bulannya itu berapa? Jadi dari 225.000 kita bagi dengan 12 bulan, maka akan ketemu bunga 1 bulannya yaitu Rp18.750.000 ya. Jadi ini bunga 1 bulannya nih adik-adik. Ini yang bunga 12 bulan atau 1 tahun. Kalau misalkan bunganya pengen dihitung per bulan, berarti besarnya Rp18.750.000 ya. Nah, kemudian besar bunga 1 bulannya sudah. Sekarang kita cari juga besar cicilan per bulan, besaran cicilan pokoknya berarti ya, di luar bunga berarti. 1.500.000 kita bagi dengan 10 bulan karena nyicilnya selama 10 bulan. Berarti cicilan per bulannya adalah Rp150.000. Ini cicilan pokok disebutnya adik-adik ya. Ini cicilan pokok karena pinjamnya sebesar 1.500.000. Pinjamnya dicicil selama 10 bulan, berarti cicilan pokoknya saja tidak dengan bunga sebesar Rp150.000. Nah, jadi kalau kita gabungkan, pedagang itu harus nyicil tiap bulannya. Nah, besar cicilan yang harus dibayar tiap bulannya oleh pedagang itu adalah Rp150.000. Ini cicilan pokoknya, berarti harus ditambah dengan besar bunga selama 1 bulannya ya. Jadi ada cicilan pokok, ada cicilan bunga di sini. Jadi kalau kita tambahkan hasilnya adalah Rp168.750. Nah, ini cicilan tiap bulan yang harus dibayar oleh pedagang tersebut ya. Oke, itu adik-adik untuk materi kita pada pembelajaran kali ini tentang cara mencari
besar bunga tabungan ya, dan juga besar bunga cicilan. Mudah-mudahan tidak puas, dan adik-adik terus ikuti video-video yang berikutnya agar tidak ketinggalan konten-konten tentang ilmu matematika. Sebagai bahan latihan, saya sudah menyediakan 2 buah soal, dan ini adik-adik bisa dikerjakan di rumah masing-masing sebagai bahan latihannya. Soalnya sebagai berikut. Nah, ini soalnya silahkan boleh dicoba, dikerjakan sebagai bahan latihan. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat, dan sampai ketemu lagi pada video-video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.